Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sales Toyota Auto 2000 cabang Cibinong. Bersama saya Jul dari Toyota Auto 2000 Cibinong. Nah, di sini saya akan sedikit membahas unit yang ada di samping saya, yaitu adalah unit Toyota Avanza di Veloz. Yang dimana di Toyota Avanza Veloz ini terdapat beberapa varian. Di antaranya adalah di Veloz 1300 manual, kemudian di 1300 yang di Matic, serta di 1500 manual dan Matic. Nah, kebetulan untuk yang di samping saya ini adalah di tipe 1500-nya, dan dari transmisinya itu adalah yang di manual. Nah, di sini saya akan sedikit lebih menjelaskan perihal Toyota Veloz di 1500. Itu yang pertama di bagian tampak depan. Fitur yang ada di Veloz di 1500 ini sedikit ada perubahan. Yang dimana itu adalah di lampu, yang diberikan lampu agak sedikit lebih tipis, nggak seperti pada saat Avanza yang sebelumnya, dia agak lebih lebar. Nah, disertai juga ditambahkan yaitu adalah di lampu LED-nya, karena pada sebelumnya itu di kelasnya Avanza belum menggunakan lampu di LED. Jadi perubahannya agak cukup lebih keren dan menarik. Dan manfaat dari lampu LED sendiri ini, selain dari hemat daya yang ada terdapat pada di aki, terutama adalah lebih ke tampilannya. Nah, boleh agak sedikit mendekat dari beberapa fitur di Veloznya ini. Selain dari bumper, ini model yang terbaru. Kalau menurut saya lebih ke modern ya, karena banyak beberapa di Veloz yang sekarang ini ataupun Avanza ini lakukan, sehingga tampak lebih ke aerodinamis. Nah, fungsi dari aerodinamis ini juga ada manfaatnya. Pada saat kita kecepatan melaju lebih tinggi, itu agak sedikit membelah angin ya. Maka kestabilan pada saat kita bermanuver itu agak lebih stabil gitu. Nah, selain dari bumper, di sini juga ada model cover fog lamp yang memang pada sebelumnya itu didesain tidak seperti ini. Kalau yang sekarang ini agak cukup lebih ikonik ya kalau kata saya ya. Dan kemudian dari lampu ini memang masih belum LED. Kalau untuk dari lampu di Veloz yang di fog lamp-nya itu masih di halogen. Tujuannya adalah pada saat kita memang berkendara di lintasan yang berkabut, untuk lampu dari halogen ini bisa lebih memberikan penerangan yang lebih jelas. Nah, selain dari itu juga terdapat beberapa di sini list chrome yang ada di grill Veloz ini, itu diberikan warna yang menurut saya agak lebih keren banget gitu. Di sini agak lebih ke warna dark glossy gitu, sehingga lebih terkesan elegan. Oke, untuk dari depan itu aja yang saya jelaskan. Yuk kita lihat di bagian sampingnya. Di 1500 memang di Veloz ini sudah ada yang namanya retractable yang ada di spion, sehingga pada lintasan gang sempit ya cukup memudahkan. Jadi kalau nggak usah pengemudi ataupun dari penumpang pengemudi itu nggak mesti harus buka kaca window-nya gitu. Jadi cuma langsung elektrik aja. Nah, selain dari retractable mirror, di sini sudah langsung otomatis pasti sudah ada electric mirror-nya. Jadi electric mirror-nya sudah otomatis, kemudian retractable-nya pun sudah melipat dengan otomatis. Nah, yang lebih kerennya lagi di 1500 itu adalah ada di Smart Entry. Karena kalau untuk di 1300-nya itu belum dapat untuk di Smart Entry-nya. Nah, fungsi dari Smart Entry ini adalah memudahkan kita pada saat membuka atau menutup kunci. Karena memang kunci yang dipakainya itu sudah engine start-stop. Jadi udah nggak model yang lama. Kalau model yang lama itu kan modelnya di starter. Kalau sekarang cukup dengan di tombol. Nah, itu adalah fungsi dari Smart Entry. Dan untuk 1500 sudah ada yang namanya side body molding. Side body molding ini agak cukup lumayan panjang sampai ke pintu kedua. Selain dari tampilan agak lebih modern, tapi yang body side molding itu ada keunggulannya juga loh. Keunggulannya adalah pada saat kita membuka pintu, ada batasan jalan agak cukup lumayan lebih tinggi, maka batasan jalan itu tidak langsung terkena body. Jadi akan terkena langsung ke body side molding dulu. Sehingga kalau untuk biaya penggantiannya mungkin agak sedikit lebih efisien. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari side body molding. Nah, untuk 1500 di sini sudah ada garnish chrome. Selain dari model, di sini memang listnya agak sedikit lebih agak mempercantik di kendaraan Veloz 1500, terutama adalah di warna hitam, karena memberikan warna yang cukup lebih
apa namanya, lebih tertarik gitu dengan warna chrome agak lebih terang ini. Nah, oke, di sebelah saya akan ngebahas masalah soal di bannya. Di bannya ini dia menggunakan lebar di 185, ketebalan bannya itu di 65 dan ring di 15. Serta dari model peleknya sendiri dia sudah two tone. Karena kalau untuk yang 1300-nya dia masih selaras dengan warna chrome-nya. Jadi tidak ada tampilan yang dua tampilan tadi, yang two tone tadi. Nah, itu untuk di bagian ban. Kemudian dia pakai ban Dunlop. Jadi kalau misalkan untuk buat khususnya ban, saya rekomendasikan sebetulnya baik dari tekanan. Alangkah baiknya pengemudi ataupun misalkan pemilik kendaraan itu lebih banyak sering melihat pengecekan pada kondisi di ban. Karena itu juga akan mempengaruhi dari masa awetnya yang di ban. Nah, buat teman-teman kalau sampai tidak ada yang tahu masalah tekanan ban, agak lebih mudahnya teman-teman boleh lihat di sini ada beberapa panduan tekanan ban yang memang sesuai dengan idealnya kendaraan ini. Oke, tadi saya udah jelasin beberapa tekanan ban, kemudian ban ukuran belakang juga sudah hampir sama seperti yang di ban depan ya, di ring 15 ketebalan di 185 lebarnya, ketebalan bannya itu di 65. Dan Avanza sendiri, teman-teman nggak usah harus panik masalah soal kestabilannya. Karena untuk dari suspensi yang dipakainya ini dia sudah menggunakan stabilizer. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lagi melaju pada saat jalan yang memang cukup berlubang, itu sensasi kenyamanannya itu tetap masih terjaga. Berbeda dengan mungkin yang pada generasi sebelumnya, sehingga bantingannya itu masih agak terasa seperti mobil niaga mungkin ya teman-teman ya. Oke, itu kita lihat ke bagian belakang. Nah, di belakang ini di Veloz 1500 selain memberikan emblem, dia menciri khaskan banget di Veloz. Karena biar tidak ada perbedaan antara dengan 1300, sehingga kalau misalkan melintas di jalanan, wah ini 1300 atau 1500, maka akan langsung kelihatan di emblemnya di 1500 Veloz gitu. Nah, untuk dari lampu-lampu, memang kalau untuk lampu mundur itu masih menggunakan lampu yang halogen. Kemudian juga lampu rem juga masih menggunakan halogen, jadi masih belum yang LED. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena memang untuk dari wattnya yang dipakai dari sini pun dia tidak terlalu memakan watt terlalu besar, sehingga pemakaian penggunaan baik dari lampu itu masih efisien dan jangkanya masih jangka panjang. Nah, oke. Kemudian dari depan tadi sudah dijelasin masalah dari chrome grillnya. Di sini juga perpaduan warnanya juga hampir sama. Itu garnish chrome-nya hampir sama seperti yang di depan. Jadi tidak membedakan yang memang belakang itu agak lebih ke silver chrome-nya gitu dibanding sama yang di depan. Enggak. Jadi semua sama di 1500-nya. Kemudian emblem logo Avanza memang unik banget. Yang ini tidak meninggalkan ciri khas dari Avanza. Selain dari modelnya, tapi emblemnya pun tetap masih dipasang. Dan itu adalah ciri khasnya mungkin dari Avanza. Nah, di sini untuk di 1500 sudah terdapat yang namanya defogger. Di sini ada mungkin teman-teman agak kurang paham nih masalah di garis-garis gitu ya kan, fungsinya untuk apa? Fungsinya yang memang ini adalah sedikit memberikan uap panas sehingga pada saat lintas kabut teman-teman nggak usah panik pada saat ketika melihat kondisi kaca di belakang melalui dari spion depan. Nah, ini adalah fungsi defoggernya. Karena nanti ada pengaturan nanti di bagian sekitaran pengemudi itu ada tombol yang memang mengkhususkan untuk menghilangkan kabut-kabut yang ada di kaca di belakang. Nah, itu adalah fungsi dari defogger. Kemudian di sini ada reflektor atau stop lampnya. Kemudian di sini desain yang spoilernya itu dibuat agak lebih sedikit sporty karena sesuai dengan tampilan yang ada di depan. Model bumper yang banyak lekukan itu memberikan jalur aerodinamis. Nah, di 1500 sudah terdapat di kamera mundur. Jadi buat teman-teman kalau misalkan yang buat mundur nggak usah panik lagi karena nanti di sini sudah ada fasilitas kamera mundurnya berikut dengan sensor parking yang itu di 2 titik. Gitu. Jadi pada saat mundur semua layar akan nampak pada di audio di depan. Nah, di sini ada sedikit mungkin stiker reflektor. Ya memang ini adalah sebetulnya tidak ada bawah lamnya, tapi pada saat ketika dilihat di malam hari terkena pantulan cahaya, maka di sini akan terlihat lebih terang. Itu menghindari dari resiko tabrakan ke depan. Rasanya untuk dari belakang sudah cukup lebih keren. Maka kita coba lihat di
bagian samping, kemudian kita lihat di bagian interior. Apa aja interior yang ada di Veloz 1500? Yuk. Oke teman-teman, kita sudah ada di interior Veloz 1500. Terutama ini adalah transmisinya adalah manual. Tapi teman-teman gak usah khawatir, matic-nya juga ada kok. Nah, sedikit saya akan jelasin mengenai yang tadi saya bilang smart entry. Kemudian ada terdapat kunci start stop engine. Ya memang sekarang ini nggak mesti harus dijewer. Yang penting jangkauannya itu kurang lebih sekitar 40 cm dari jangkauannya kita. Kalau misalkan melebihi dari 40 cm, maka dia tidak akan bisa berfungsi. Gitu. Nah, untuk di 1500 dari posisi tempat duduknya, menurut saya sih ini udah cukup lebih nyaman ya. Apalagi di desain interiornya agak cukup lebih rapih, balutan yang ada terdapat setir juga lebih terdapat balutan seperti kayak kulit. Gitu. Nah, di 1500 sudah ada switch control audio terdapat pada di setirnya ini. Jadi tujuannya lebih memudahkan kita dalam mengoperasionalkan di audio. Yang dimana di sini ada perubahan channel, ganti mode channel. Di sini ada volume. Gitu. Nah, kemudian dari setirnya sendiri untuk di Veloz memang belum teleskop seperti yang ada di Innova ataupun di tipe-tipe yang lain. Khususnya adalah di medium sampai ke up. Jadi untuk di Veloz sendiri ini hanya baru terdapat di tilt string. Jadi hanya menaikkan kemudian serta menurunkan sesuai dengan kenyamanan kita pada saat kita berkemudi. Ketika sudah setel, maka teman-teman tinggal menguncinya. Nah, untuk di 1500, nah terdapat di audio touchscreen yang memang di sini sudah berikut dengan layar berfungsi pada saat ketika mundur, maka kamera mundur yang akan nampak di sini. Untuk dari AC sendiri di Veloz 1500 ini modelnya dia sudah digital. Nah, jadi teman-teman bisa mengoperasionalkannya agak lebih mudah untuk di AC yang terdapat di Veloz 1500. Kemudian dari model dashboard itu menurut saya agak cukup lebih bagus dibanding yang model sebelumnya, karena tampilannya tata letak dari ininya juga cukup lebih lebih pas lah ya, sehingga posisi badan kita, suhu kita itu tidak membuat ke hal-hal yang istilahnya kemana-mana untuk dari suhu pendinginnya gitu. Sini ada laci, fungsinya mungkin untuk lebih kegunaan yang barang-barang kecil saja. Di sini untuk di 1500 lebih keren. Kemudian terutama adalah fitur yang di sebelah kanannya saya agak lebih banyak. Di fitur sebelah kanan ini ada tombol engine start stop, kemudian ada tombol retractable dan tombol elektrik di mirrornya. Jadi teman-teman pada saat ketika tadi saya sudah jelaskan mengenai retractable mirrornya, teman-teman jadi bisa tekan tombol hanya di sini saja. Oke, kemudian dari legroom, menurut saya sih dengan ukuran saya tinggi 169, menurut saya agak lebih nyaman, jadi agak lebih leluasa teman-teman untuk lebih aktivitasnya ya pada saat berkemudi. Tadi saya sudah jelaskan masalah di sliding, kemudian reclining sesuai dengan kenyamanannya teman-teman. Nah, yang lebih unik yang sekarang ini engine start stop. Jadi kalau misalkan untuk menyalakan kendaraan si mesin, ada beberapa yang memang masih belum tahu nih teman-teman. Nah, saya kasih tahu nih untuk teman-teman. Jadi pada saat kita menyalakan, pastikan kunci memang dalam jangkauannya kita. Kemudian untuk menyalakannya adalah pertama itu kita tekan kopling terlebih dahulu. Ketika sudah kopling menyentuh sampai ke bawah, maka teman-teman baru tekan tombol yang di engine start stopnya, serta di kaki kanan ini menjak ke kaki yang di rem. Seperti itu teman-teman untuk menyalakan mesin yang ada di Veloz 1500 ataupun di Toyota yang lain yang memang sudah menggunakan engine start stop. Khususnya adalah di tipe manual. Karena kalau untuk di tipe matic tanpa harus istilahnya langsung hanya injek rem, kemudian teman-teman langsung tekan tombol. Oke. Nah, di sini pengaturan audio dia hanya terdapat Toyota Link, kemudian ada USB, radio, kemudian ada lebih ke CD. Di sini ada M Toyota. Nah, pengoneksiannya untuk di T-Link ini teman-teman nanti bisa mengkoneksikan melalui jalur kabel USB ya.
dimana nanti semua tampilan yang ada di smartphone itu akan tampil pada layar audio di Veloz ini. Oke, untuk dari AC kemudian dia sudah ada double blower, dan tambahan untuk di bagian penumpang itu adalah di layar. Nah, ini hanya khusus pada di 1500, karena di 1300-nya dia belum ada untuk tambahan layar monitor gitu. Sehingga khususnya adalah bagian pengemudi penumpang itu agak lebih dimanjakan dengan fitur tambahan ini. Oke, kita coba ke baris yang kedua. Nah, teman-teman, ini saya sudah duduk di baris kedua di Toyota Veloz 1500. Saya rasa untuk dari kenyamanan 1500 di Veloz ini agak cukup lebih nyaman karena leluasa tadi, teman-teman. Jadi kita lebih banyak mobilitasnya mungkin ya kalau untuk di dalam gitu. Selain dari baris kedua, ini sudah terdapat sliding. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kenyamanannya teman-teman gitu. Kemudian dari jarak lutut saya sampai ke driver agak cukup lumayan lebih panjang, lebih jauh, sehingga kalau pada saat duduk dan perjalanan jauh tentunya tidak dibuat kita lebih pegal, terasa lebih cepat pegal gitu. Di sini sudah ada sliding, tadi sudah sliding, kemudian reclining, menyesuaikan dengan kenyamanannya teman-teman. Saya rasa sih untuk di baris kedua ini agak lebih lapang ya, dan cukup lebih nyaman. Nah, lanjut untuk kita nyoba ke pintu baris yang ketiga. Nah, di sebelah kanan ini sudah door trimnya, electric window-nya. Di sini sudah ada model terbaru door trimnya, karena pada sebelumnya itu masih emblem, maksudnya door trimnya masih lebih ke plastik. Kalau sekarang udah ada balutan semacam bahan gitu, jadi agak lebih mewah gitu. Oke, kita coba baris yang ketiga. Nah, teman-teman, saya mau coba di baris ketiganya. Nah, pertama teman-teman pegangan di sini ada pengaturan buat sliding, kemudian teman-teman tarik, kemudian terjadi lipat sedikit aja untuk diangkat tempat duduknya. Maka kita coba di baris ketiga. Nyaman teman-teman. Untuk dari headroomnya sendiri agak sedikit ya, nggak terlalu nempel banget. Kalau untuk di ukurannya saya baris ketiga, baik jarak lutut lepas. Mungkin kalau sampai ternyata di bagian baris keduanya agak maju sedikit, rasanya agak sedikit membantu, agak longgar sedikit ya. Jadi kalau untuk buat perjalanan jauh masih nyaman. Di sini ada tambahan 2 cup holder. Jadi teman-teman bisa naruh tempat minum ataupun sedikit cemilan-cemilan yang ringan di sini. Menurut saya baris ketiganya juga sudah enak kok. Dan ada fitur safety-nya, seat belt-nya. Jadi teman-teman tinggal langsung pakai di baris ketiganya. Dan hanya ada 2 untuk di seat belt baris ketiga. Kalau untuk di baris keduanya dia ada 3, di bagian tengahnya juga sudah ada. Nah, teman-teman, ini ada beberapa komponen yang ada di mesin ini ya, memang sebetulnya bagi teman-teman yang merasa kurang yakin dalam proses perbaikan, saya lebih menyarankan proses perbaikannya lebih baik perawatan resminya di bengkel resmi. Nah, hanya sedikit mengulas aja beberapa nama-nama komponen yang ada di dalam mesin ini. Salah satunya adalah mesin yang terdapat di Toyota Veloz 1500 ini, dia sudah ada istilahnya menggunakan dual VVT-i, yang dimana fungsi dari dual VVT-i ini selain mempengaruhi dari performance, tapi dia memberikan sedikit efisiensi pada di bahan bakar. Kemudian di sini ada aki yang dipakainya pada umumnya adalah aki basah. Ya, memang di sini untuk ukuran Avanza teman-teman bisa ngecek langsung. Setahu saya ini dipakai yang di 35 ampere di 12 volt. Nah, selebihnya di sini ini filter udara, saringan filter. Kemudian ini buat di air wiper. Kemudian ini untuk penambahan oli. Nah, ini di sini ada stick yang buat oli. Jadi teman-teman bisa cek apakah memang olinya perlu ditambah atau memang olinya sudah perlu diganti gitu.
Jadi teman-teman hanya tinggal tarik aja di bagian stick yang di bagian oli ini gitu. Nah, ini adalah tadi minyak rem. Nah, ini adalah di radiatornya. Pastikan untuk radiator pada saat ketika memang mesin panas, teman-teman jangan berusaha untuk buka tutup ini, karena akan mengakibatkan semburan air yang terjadi pada di radiator ini. Maka kalau untuk misalkan pengecekan, pastikan kendaraan dalam keadaan suhu dingin. Dan adapun di sini tambahannya adalah di coolant-nya. Jadi rekomendasinya adalah ada campuran yang memang dimana tambahannya adalah coolant ini, sehingga suhu radiatornya itu tetap lebih terjaga gitu. Oke, rasanya untuk di bagian mesin itu aja yang mau saya sedikit jelasin. Adapun nanti penjelasan yang lainnya nanti akan saya jelasin di video berikutnya. Sekian dari saya Jul, Toyota Auto 2000 cabang Cibinong. Adapun beberapa yang nanti mau ditanyakan, teman-teman boleh komentar di bawah ini. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan atau perkataan yang memang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jul Toyota.